أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah sampai mana kita kemarin? Ikhlas. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal soleh, sehingga sangat melekat antara iman dengan amal soleh. Maka Allah senantiasa di dalam Al-Quran menjelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Tuhan mereka memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab keyakinan mereka. Jadi ada keyakinan kita, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita layak untuk berada di bawah, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Fi jannatin na'im. Sungai di surga itu bukan pakai dinding. Sungai di surga itu bukan seperti ada berparet begitu. Sungai di surga itu rata seperti ini, mengalir air. Jadi nggak ada sampingnya. Air itu mengalir begini, sama seperti air biasa mengalir, tapi nggak ada sampingnya. Begitu air. Maka dibilang di situ tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai. Maka kita bisa melewati, bisa berjalan di situ. Di bawah kita itu sungai, tapi nggak ada dindingnya. Siapa yang miliki itu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita ingin dapat hidayah, kita mendapat kekuatan, maka tingkatkan keimanan kita dengan keyakinan kita kepada Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Bagaimana supaya saya benar-benar dapat hidayah? Gimana supaya benar-benar kuat saya berpegang kepada Allah? Yakin ini. Yakinlah bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Yakinlah bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kepadamu sesuatu. Yakinlah hanya Allah yang bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kau pikirkan. Yakinlah bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikanmu. Yakinlah bahwa Allah lah yang memberikan kesenangan, ketenangan dalam kehidupanmu. Yakinlah bahwa Allah lah yang menjadikan kamu susah atau sengsara. Yakinlah bahwa Allah lah yang memberikan segala apapun dalam kehidupanmu. Kalau kita sudah yakinnya di situ, maka kata Allah dalam Al-Quran ini, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti ini
dengan keyakinan yang baik itu. Nggak susah. Jadi kalau begitu, kalau kau yakin dengan zikirmu kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan hadiah terbaik bagi dirimu, maka Allah akan memberikan. Jadi contoh begini, kau yakinilah bahwa dengan sebab zikirmu itu kau bisa dekat dengan Allah. Kau zikir. Tapi kalau kau nggak yakin, maka nggak tahu. Hidayah itu ketika kau berzikir nanti, zikir, yakin kau dengan Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayah dalam zikirmu. Ini amal ini yang cocok buat kau. Ini. Pantas kau bertemu dengan ini. Layakkah kita bertetapan dengan Rasulullah dengan tingkatan zikir yang kita punya? Layakkah kita mendapatkan hadiah dari Allah sebagai ketenangan dari buah zikir yang kita lakukan? Maka itu semua dilihat dari amal soleh yang dibentuk dengan keyakinan. Kalau enggak bisa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami akan meletakkan pahala balasan dari semua kebaikan-kebaikan amal yang dilakukan. Maka amal kita itu, kenapa dibilang belum tentu amal itu amal yang baik? Maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, orang beriman dan beramal soleh. Karena banyak juga orang beriman beramal toleh. Ada amal soleh, ada amal toleh. Ada amal soleh, ada amal toleh. Toleh artinya buruk. Jadi ada doa, Allahumma ja'alna wa auladana minas salihin wa la taj'alna wa auladana minat salihin. Ya Allah, jadikan saya dan anak-anak saya menjadi manusia yang soleh, dan janganlah engkau menjadikan kami dan anak-anak kami menjadi soleh, hamba yang soleh. Jadi beramal soleh. Sudah beriman, amal soleh. Apa amalmu? Amal yang soleh. Banyak amal soleh. Apa contoh amal soleh? Membantu orang, meringankan bebannya. Apalagi yang lain? Salat, zikir, bersedekah, infak, sedekah. Apalagi yang lain dari amal soleh itu? Pokoknya apa yang baik itu adalah bagian dari amal. Maka lakukan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang bisa mendorong diri kita untuk mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imanu bid'i wa sab'una su'bah. Iman itu letaknya ada 70 cabang. Ini. Au fa'arfa'aha au fa'afdhalha ala ikhtilafir riwayah. Qalu, maka yang paling tinggi di situ adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling bawah imatatul adza 'anit thariq, mengambil gangguan dari jalan. Iman yang paling lemah, iman yang paling rendah, dan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Untuk meningkatkan keimanan kita, la ilaha illallah. Yang paling rendah mana? Menghilangkan sesuatu yang menyebabkan orang terganggu di jalan, termasuk lapolti.
Itulah dia itu. Itu hadis Nabi. Wa adanaha, dan yang paling rendah imatatul adza, menghilangkan penyakit atau gangguan anit thoriq, dari jalan. Datang kita buat gangguan di jalan. Ada orang gara-gara kau buat polti turun perut. Ada orang yang belum waktunya untuk melahirkan jadi melahirkan. Ada orang yang sehat awalnya jadi ambeien gara-gara melewati polti. Ada orang yang haturannya selamat akibat melewati polti yang kita buat, dia terjatuh, terpelanting, berdarah, luka dan segala macam, dia tidak bisa kerja. Berapa banyak dosa yang kita lakukan hanya melalui polti. Nggak mungkin polti tentara tidur, polisi tidur. Jadi tidak sedikit. Maka bagi kita yang tidak menegur, dari keadaful iman, itu selemah-lemah iman. Saya tegur. Saya di mana-mana pengajian ceramah, kalau ada di situ di depan masjidnya polti, saya bilang, langsung saya bilang laknatullah. Jadi jangan kita bagian daripada amal solih. Jangan kita melakukan bagian daripada amal solih. Kita tidak membuatnya, tapi kita sepakati, atau kita berada di situ dan kita tidak menegur, berarti kita mengikuti. Kecuali hal itu kita tegur. Itu namanya solih. Jadi jangan kira aku udah sholat. Iya, kamu sholat, tahajudnya tahajud, tapi ada bagian toleh yang menutupi amal solehmu, yang menyebabkan amal solehmu sia-sia. Gara-gara apa? Amal toleh yang kau lakukan. Amal soleh, sholat, satu sisi saja, kau yang beruntung. Tapi kalau amal toleh seperti buat itu, bukan hanya satu orang yang kena penyakit, berapa banyak sumpah orang yang timbul gara-gara itu. Ulang aja, parah kan, mati orang yang buat itu. Oh, lewat dia, ada saja. Berapa banyak orang yang lewat di situ. Kalau sholat tahajud, kau sendiri yang sholat tahajud, dan kau yang berhadapan dengan Allah. Yang ini banyak orang yang mengadu kepada Allah. Kalau kau hanya satu tangan, dua tangan yang mengadah kepada Allah, tapi gara-gara polti ada ribuan orang, ratusan orang yang mengadu, ya Allah, susahkanlah orang yang membuat polti ini. Bayangkan. Maka jangan buat perkara yang menimbulkan banyak doa yang tidak baik, tapi munculkan sesuatu perkara amal yang menyebabkan orang banyak mendoakan yang baik. Kalau polti itu contoh kecil, itu contoh kecil. Dia melahirkan doa yang banyak dalam amal yang toleh. Kalau sholat kan kita sendiri. Kalau sedekah dengan orang banyak, menimbulkan doa yang banyak dalam bentuk amal yang soleh. Itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi yang paling rendah, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian daripada iman. Tapi yang kecil-kecil ini sebenarnya inilah yang memadamkan lebih banyak. Orang menganggap kecil, tapi itu yang menyebabkan besar. Karena kecilnya, maka orang merasa sepele, sehingga akibatnya lebih fatal. Jadi contohnya nggak ada lagi rasa malu. Nggak ada rasa malu. Enak-enaknya dia buka baju tanpa ada kaos dalamnya, besar perutnya gini-gini, dia buka aurat. Apa pusatnya? Kan aurat.
Kalau nampak pusatnya mungkin masih mampu dimaafkan. Ini nampak sampai ke bawah. Garisnya itu, pembatasnya itu. Bayangkan. Itu bagian kecil. Nggak ada rasa malu lagi. Maka orang Arab mengatakan, bul ala zamzam fatu'arab. Kalau kamu ingin terkenal, maka kencinilah Zamzam. Artinya, walaupun memunculkan malu, tidak perlu lagi malu, yang penting terkenal. Maksudnya kan gitu. Jadi kalau kita mengencing air Zamzam kan pertama kali orang terkenal di dunia, manusia yang pertama kali mengencing Zamzam. Nah, ini lagi. Atau orang Arab buat, kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, begitulah perumpamaan. Orang Arab bilang, bul ala Zamzam fatu'arab. Kencingilah Zamzam itu fatu'arab, maka akan terkenal. Nah, maka kita pun melakukan sesuatu. Di zaman ini seperti itu. Melakukan sesuatu yang berbalik dari kebaikan menjadi buruk. Tapi orang lebih memandang keburukan itu menjadi baik. Justru dimuliakan orang. Mana yang benar-benar beramal saleh, mana yang benar-benar melakukan kebaikan dan kejujuran, justru itu yang dihina dan difitnah. Itu besar sekali. Itulah yang lebih berbahaya. Kenapa bisa begitu? Iman itu, rasa malu itu hilang. Malu yang paling tinggi ada pada perempuan. Tapi kalau sempat hilang rasa malu perempuan, maka yang muncul nafsunya yang lebih tinggi. Maka lihatlah perempuan di pinggir jalan itu, nggak ada malunya. Kalau udah hilang malunya, maka dia yang dipertontonkannya hawa nafsunya. Yang dipertontonkan hawa nafsu. Kalau kita laki-laki, malunya sedikit, nafsunya sebenarnya sedikit. Nafsunya satu, malunya satu. Kalau perempuan 99 malunya, 99 nafsunya. Maka kalau sempat hilang nafsunya, hilang malunya, main nafsunya, maka tidak heran kalau perempuan saking tingginya rasa malunya, sama suaminya pun dia tetap ada rasa malu. Walaupun suami tetap ada rasa malunya. Tapi kalau sudah hilang rasa malunya, lihatlah. Karena saya pengalaman. Saya lewat dari Padang Bulan, kalau kalian bisa di Medan, Padang Bulan, sekarang pindah. Kemana pindahnya? Pokoknya saya pakai serban pulang ceramah. Bang, 150.000 aja katanya. Hilang rasa malu. Daerah Padang Bulan dulu. Dia bukan Padang Bulan. Lupa saya. Kalau salah disebut. Jadi di sini kita udah pakai serban, pakai kain sarung, Ustaz naik kereta. Pak, cepet lempur aja. Bukan satu orang lewat, nanti kan berjejer orang tuh di situ. Berjejer dengan pakaian yang seksi, ya. Habis itu nggak dapat. Coba bayangkan. Itu karena hilang malunya. Dia tidak peduli lagi siapa mangsanya. Yang penting cair 100.000. 99 di dalam kitab Qurratul A'yun, 99 nafsu perempuan, 99 rasa malu perempuan, laki-laki satu malunya, rendahnya nafsu, cuman malunya kecil. Karena malunya kecil maka gitu. Kenapa laki-laki? Karena rendah
sifat malunya. Perempuan sama istri sama suaminya pun dia masih malu-malu walaupun mau. Maka ada iman pasti ada amal. Ada iman mesti ada amal. Maka selalu digandengkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Maka di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi daripada Aisyah radhiyallahu anha, al-iman wal amal syarikan. Iman dan amal dua yang nggak bisa dipisahkan. La yaqbalullahu ta'ala ahaduhuma illa bisahibihi. Allah tidak menerima salah satu di antaranya kalau nggak ada yang lain. Nggak ada iman beramal baik tidak diterima. Nggak ada amal baik, nggak ada iman, nggak ada amal baik tidak diterima. Ada amal soleh tapi tidak ada iman tidak diterima. Ada iman nggak ada amal soleh tidak diterima. Mesti dua-duanya. Ada iman mesti ada amal soleh. Ada amal soleh mesti ada iman. Maka nggak ada iman mesti berbuat baik tidak diterima Allah. Tidak ada manfaatnya buat dirinya. Seperti orang kafir. Baik pun dia tidak masuk neraka. Paling ada sedikit kebaikan manfaatnya. Apa manfaatnya? Dikurangi tenaganya, tenaga api neraka. Kalau 100 atau 1000 derajat panasnya dikurangi. Kalau sedikit kebaikannya dikurangi jadi 999. Kalau kurang-kurang timbal tapi nggak pernah habis. Gitu deh. Dikurangi kekuatan siksaannya itu. Maka yang perlu ada amal, mesti ada iman. Kita kalau sudah ada aman mesti beramal. Al-imanu billah, iman dengan Allah itu ialah ikrar berlisan. Mesti disebutkan dengan lisan. Aku yakin pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita udah kaji itu. Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Syahadat itu mesti ingat syahadat. Ada sebahagian besar, ada sebagian yang belum belajar syahadat. Berapa yang belum belajar syahadat? Coba. Belum belajar syahadat. Tinggi-tinggi lah, biar tahu saya. Nah, kalau malam ini berarti separuh kita nggak belajar syahadat. Syahadat itu kalau dipelajari, syahadat itu selain daripada yakinnya kita kepada Allah, menunjukkan yakin kita kepada Allah, itu pun bisa menjadi kekuatan kalau perang nanti. Tunggu kalau perang. Saya bela diri pun dari situ, dari syahadat. Wa amal bil arkan, maka iman itu 3 dia. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil arkan, mengamalkannya dengan rukunnya, rukun syahadat. Kita ulang. Iya, Ustaz. Gak pun iya, saya ulang juga ya. Jadi seorang bisa dia dikatakan sebagai umat Islam, ya kan? Supaya dikatakan dia Islam, mesti ada mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Maka kalau kita udah mengucapkan dua ini, satu dua, ya, baru disebut dengan Islam. Jadi nggak bisa dikatakan Islam. Imam Nawawi mengatakan walaupun kau lahir dalam keadaan Islam, mesti ada pengakuan minimal satu kali bersyahadat masuk Islam. Sudah ada pengakuan kita. Yang penting aku Islam. Ya, setiap. Jadi kenapa dikatakan dua kalimat syahadat? Kan rukun Islam. Makanya dia disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam berapa? 5. 1 syahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 10 haji bagi orang yang mampu. Ini supaya dikatakan Islam, yang pertama orangnya mesti syahadat. Yang kedua harus melaksanakan sholat. Maka ada hadis Nabi mengatakan bainal kufri wal iman wal Islam tarkus sholat. Perbedaan antara orang yang kafir, orang yang beriman, orang yang Islam adalah meninggalkan sholat. Maka disebut man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir secara nyata. Jadi ya. Jadi Islam, zakat. Kalau kau tak bayar zakat, berarti belum disebut dengan Islam. Kalau enggak puasa, Islam. Ini persyaratan supaya kita disebut dengan Islam. Haji ini ditangguhkan. Kalau mampu, man istata'a ilaihi sabila. Orang yang sanggup ke sana. Maka yang pertama yang harus kita lalui adalah mengucapkan syahadat supaya disebut dengan Islam. Apa tadi? Mengucap dua kalimat syahadat. Sekarang saya buat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat itu. Jadi secara apanya aja dulu syariatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sah. Bukan. Karena ini satu kalimat. Kesaksian, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Pasti ada syahadatnya. Kan ada dua kalimat, dua kesaksian. Sudah. Maka kalau kita sholat ada namanya syarat, ada rukun. Sekarang zakat juga begitu, ada syarat, ada rukun.
Puasa ada syarat, ada haji, ada syarat, ada rukun. Syahadat ada syarat, ada rukun. Hah? Ada syarat, ada rukun. Apa syaratnya? Hah? Apa syaratnya? Syarat mengucapkan syahadat itu ada 3. Ingat itu. 1. Hah? Apa tadi? Ikrar bil lisan. Yang kedua, tasdik bil qalbi. Ketiga, amal dengan rukun. Apa yang disebut bahasa Indonesia? Mengucapkan ini. Apa yang diikrarkan? Ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, baru diperbuat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, terus? Hah? Amal bil arkan. Amal dikerjakan dengan rukun-rukun yang menyebutkan syahadat ini dengan ini dia kalimat amal bil arkan. Nanti kita jelaskan rukunnya. Apa rukunnya? Rukunnya ada 4 rukun. Berapa? 4. 1. Batu zatillah. Yang kedua batu. Apa lagi? Sifat. Batu. Keempat, tasdiqu birusul, membenarkan rasul. Oke? Kita lihat. Yang namanya syarat biasanya di luar, rukun di dalam perbuatan. Contoh, syarat sholat syarat sah. Syarat wajib sholat dengan syarat sah sholat berbeda ya. Syarat wajib sholat. Apa syarat wajib sholat? Islam. Balik. Berakal. Islam. Berakal. Hah? Balik. Inilah yang syarat-syarat sholat. Menutup aurat. Syarat sah. Itu syarat sah. Maka kita lihat syarat wajib dengan syarat sah. Syarat supaya wajib dilakukan sholat. Oh, masuk waktu. Supaya wajib masuk waktu itu sah. Kalau kau lakukan di luar waktu tidak sah sholat. Syaratnya mesti Islam, ya kan? Orang kafir tidak wajib, anak-anak tidak wajib.
mesti dewasa. Kemudian berakal. Orang gila wajib? Enggak wajib orang gila. Nah itu contoh-contoh. Baru syarat sahnya supaya sah sholatmu itu mesti menutup aurat setelah masuk waktu, menghadap kiblat, berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. 6 syarat sah sholat. Kemudian masuk rukun. Syarat itu di dalam atau di luar pelaksanaan? Di luar. Itu yang namanya syarat. Kalau rukun di dalam pelaksanaan, di dalam amal, itulah rukun. Maka ketika kita masuk dalam rukun, mengucapkan syahadat, berarti kita sudah berada dalam keislaman, sudah ada dalam Islam. Maka yang hebatnya dalam pelaksanaannya, kalau di rukun syarat syahadat ini, dia dalam pelaksanaan dilakukan. Ini ikrar bil lisan, mesti diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar bil lisan. Kalau dalam hati, udah Islam, aku udah syahadat. Syahadatnya mana? Pokok dalam hatiku. Tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, tasdik bil qalbi. Sudah diucapkan di sini harus mengakui. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dia. Itu dia dalam hati. Baru diucapkan. Yang diucapkan ini tidak cukup dengan la ilaha illallah, enggak cukup. Itu dia. Pasti yang ini. Ini rukunnya. Berapa rukunnya? 4. Asyhadu an la ilaha. 3 ini masuk ke syahadat tauhid. 1 masuk ke syahadat syar'i. Syahadat syar'iyah. Jadi ini yang harus kita lihat. Ketika mengucapkan itu begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah dalam hati menetapkan zat Allah, sifat dan perbuatan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang mana? Kecuali zat Allah yang memiliki sifat dan perbuatan. Itulah letak di tasdik. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk. Illallah. Illallah, kecuali Allah yang memiliki zat, sifat dan perbuatan dalam hati. Allah zat, punya sifat dan punya perbuatan. Baru yang mudah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya betul itu Allah, Nabi utusan Allah. Tinggal begitu aja. Betul, gitu aja dalam hati. Tapi kalau di syahadat tauhidnya, asyhadu an la ilaha illallah, menetapkan 3 zat, sifat, zat, sifat, zat, sifat. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya bergetar itu. Maka kalau betul-betul syahadatmu, maka ini pun bisa tembus. Kalau kau ucapkan la asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam kalimat apapun, karena sudah yakinnya kepada Allah, maka apapun tidak bisa mampu menembus tubuhmu kalau syahadatmu betul. Kalau pada saat darurat, kalau peteng-tengan, tembus ke lubang-lubang. Jadi itu
Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa nggak? Insya Allah. Apa yang ditetapkan? Tetapkan dalam hatimu zat, sifat, terus perbuatan. Yang tiga ini, zat, sifat, perbuatan Allah. Zat, sifat, perbuatan. Asyhadu an la ilaha. Pada saat mana dimasukkan? Illallah, kecuali Allah yang memiliki zat, sifat. Kalau disebut illallah, illallah kan udah Allah itu. Allah, terbayanglah kau zat, sifat apa? Sekali sebut Allah masuk tiga-tiga. Sebagaimana kau bayangkan rumahmu, di sini kau lihat rumah, sudah terpikir di sini kamar, di sini tempat tidur, di sini ini, di sini ini, di sini, di sini ini. Tidak perlu kau bilang ada kamarnya di sebelah sini, ada piring. Begitu kau bayangkan rumah, rumah sudah terlihat langsung di mana posisinya rumah, di mana letaknya meja makan, di mana letaknya kursi, di mana letaknya ini, tanpa ada apa. Begitu ketajaman mata hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, illallah tekan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Iya, betul. Itu ada dalam Rasulullah. Iya. Membenarkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka disebut dengan iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil arkan. Lakukan dengan rukun yang 4. Oleh itu dari saya, amal bil arkan, kerjakan dengan rukun yang 4. Baru sah syahadat. Bisa? Harus bisa. Jangan bilang-bilang, harus bisa. Tadi baru 3, Ustaz. Apa yang 3? Tadi baru 3, Ustaz. Rukun ini dia, rukun. Oh, baca terakhir ya. Hah? Rukun ini baru 3, Ustaz bilangnya. Satu lagi itu 4 udah. udah 4. Pembagiannya Ustaz. Nah, Maksudnya Rukunnya udah 4. iya, pembagiannya bagaimana? Pembagian apa lagi? Yang 3 kan ke asyhadu an la 3, oh, udah dijelaskan, cuma oh tidak iya, iya, ditunjukkan. iya. Ini kan udah buat ini H. Iya, iya, iya. H. Tasdik berusuli yang keempat Yang keempat ke Nabi, Ustaz ya. ke Nabi. 3 ini khusus ke syahadat tauhid, yang ini ke syahadat Kenapa dibilang syahadat syariah? Karena Nabi datang membawa syariat hukum. Hukum haram, makruh, wajib, mubah, sunnah. Jadi itu Allah mendatangkan itu. Jadi tauhid syar'i. Jadi kalau bisa letakkan dengan betul, kuatkan. Kalau contoh, ada satu tempat yang rasa kalian itu angker, ajak kawanmu ke situ, rame-rame kalian di situ syahadat. Tapi syahadatnya betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wacar kacir lari jin setan itu dari situ. Coba baca nanti di rumah. Kalau kau yang lari, kau setan. Coba sana itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba, ayo sama-sama kita sana.
Tekankan dalam arti illallah, berarti zat sifat perbuatan Allah itu di mana? Illallah, bahwa kecuali Allah yang memiliki zat sifat dan perbuatan. Tetapkan dalam hati bahwa yang memiliki zat sifat dan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betullah Muhammad itu utusan Allah. Itu membenarkan aja, tasdik birusuli, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad yang kita saksikan tadi. Itu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serentak. Asyhadu an bisa masuk. Nih, lihat ya, kalau syahadat, kalau khutbah, ketika berdoa gini tangan imam, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dalam hadisnya begini. Kalau khutbah ada nggak kau tengok? Banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba.